Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita masuk ke adab doa yang ketujuh, yaitu bertawassul kepada Allah dengan tawasul yang disyariatkan. Al-wasilah di situ disebutkan oleh penulis menurut bahasa Arab artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul dasar katanya adalah wasilah, dan wasilah artinya mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepadanya. Ini besar kata ganti Allah, dan sarana untuk mencapai sesuatu yang mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Seperti perkataan tanda kutip si fulan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, yakni dia melakukan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau dengan Allah Subhanahu wa taala disilakan wasilah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal. Nah, ini lebih global sebenarnya ya, lebih global. Tapi hubungannya dengan doa kita, misalnya supaya doa kita diijabah, kita bertawasul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau kalau punya doa-doa yang beliau lihat belum ada ijabahnya, belum dijabah oleh Allah, maka beliau bilang, saya pun keluar bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, berharap agar doa saya itu diterima sama Allah. Nah, di sini sedekahnya adalah tawasulnya kepada Allah dengan tujuan agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raghib Al-Asfahani, ini salah satu ulama yang menyebutkan bahwasanya al-wasilah artinya sampai kepada sesuatu dengan kehendak yang kuat. Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan dalam Al-Qur'an agar kita punya wasilah atau sesuatu yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 35. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. N-nya kata ganti Allah, maka dibesarkan. Hakikat wasilah kepada Allah ialah memelihara dan memperhatikan jalan menuju Allah dengan ilmu, ibadah, dan menjaga kemuliaan syariatnya. Al-wasil atau al-wasil artinya mendekatkan diri, yaitu yang berkehendak ya, kepada Allah. Arti dari firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35 tadi yang baru dibacakan ialah dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan taat kepadanya dan beramal dengan pekerjaan yang diridhoinya. Ini baru dibahas dari sisi pengertian makna wasilah atau tawasul itu sendiri. Sekarang penulis lebih dalam membahas masalah tawasul ini. Beliau mengatakan tawasul yang disyariatkan ada 3 macam. Yang pertama, tawasul dalam berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Seperti ucapan orang kalau berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon keselamatan. Di sini wasilahnya adalah penyebutan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sambil berdoa, sambil memuji-muji Allah menggunakan nama-namanya. Baru kita mengatakan mohon keselamatan. Atau seseorang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segalanya. Yang di sini menjadi wasilahnya adalah rahmatmu yang meliputi ya segala sesuatu. Kasihilah aku atau ampunilah aku. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang mulia, maka bermohonlah kepadanya, yang besar katakan di Allah, dengan menyebut asmaul husna itu atau nama-nama Allah yang mulia ya. Bisa juga misalnya kalau ibu lagi berdoa di depan Ka'bah, misalnya kebetulan lagi depan Ka'bah lagi sholat, lalu ibu berdoa ya, setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu ibu mengatakan misalnya, wahai Tuhan pemilik Ka'bah ini, misal ya, contoh. Atau kita mengatakan, ya Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang menerbitkan matahari. Nah, itu kan semua memang kemahakuasaan Allah. Ini tawasulnya di situ. Kita memuji-muji Allah dengan tambahan agar doa kita lebih diijabah, seperti itulah. Dan di antara doa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah di dalam surah An-Naml ayat 19. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Rabbku, berilah aku ilham dan taufik untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Sekarang ibu coba renungi doa Nabi Sulaiman. Sebenarnya Nabi Sulaiman bisa saja kan mengatakan, ya Allah,
rahmati aku, ya Allah, ya kasihani aku, kan bisa saja begitu. Atau ya Allah, mudahkan aku menjadi hambamu yang bersyukur. Tetapi di sini Nabi Sulaiman alaihissalam lebih dalam lagi coba menekankan kalau dia ingin menunjukkan dia butuh sama Allah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham agar aku bisa atau mudahkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kedua orang tuaku. Dia bahkan membawa kedua orang tuanya, Nabi Daud alaihissalam dan istrinya yang merupakan ibu tentu Nabi Sulaiman. Seakan-akan Nabi Sulaiman ingin mengatakan, ya Allah, sungguh nikmatmu sangat melimpah pada aku dan kedua orang tuaku, dan karena itu nikmat semua sudah ada, mudahkan aku bisa mensyukurinya. Nah, ini sebenarnya masuk dalam tawasulnya, gitu ya. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian tambahan. Ini menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sifat Allah adalah salah satunya syakur, ya, yang tahu menilai kebaikan, ya, disilakan dengan syakur. Nah, itu salah satu sifatnya. Dan dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Nabi SAW pernah mendengar seorang sahabat sebelum berdoa, sebelum sampaikan hajatnya, dia bilang ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Dia tidak langsung sampaikan hajatnya, tapi dia mengatakan dengan bersaksi bahwasanya engkaulah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung yang dapat memenuhi hajat hambanya, yang tidak beranak dan tidak pula dilahirkan, dan tiada sesuatu yang setara dengannya. Lalu orang itu sampaikan hajatnya. Setelah dia puji-puji Allah dengan nama-namanya mulia seperti ini. Lalu apa kata Nabi SAW waktu dengar orang itu memuji Allah begini, baru dia sampaikan hajatnya. Walladhi nafsi biyadi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'zam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini besar kata ganti Allah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bersumpah demi nama Allah, sungguh orang ini yang sedang berdoa di hadapan Nabi tadi telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila dimohon dengan menggunakan nama tersebut pasti dianya besar kata ganti Allah mengabulkan, dan apabila diminta dengan nama itu pasti dia memberi. Jadi ini diantara salah satu sebab diijabahnya doa. Kalau ibu bisa hafal bagus sekali, ya. Jadi setiap mau berdoa, ibu mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ibu sampaikan hajatnya, ya. Tetap ibu mulai dengan pujian yang pernah kita bahas di adab yang pertama, minimal bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, boleh langsung sampaikan hajat karena sudah ada pujian Allah. Tapi mau lebih dahsyat, lebih mudah diterima doanya, tawassul dengan nama-nama mulianya Allah. Dan diantaranya yang sahabat ucapkan ini. Jadi kita setelah puji Allah, setelah baca salawat, sebelum mulai doa pun kita perlu pujian. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan, misal ibu bangun sholat tahajud, ibu mau berdoa nih, ibu sudah bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi untuk lebih menenangkan hati, menambah iman dalam hati kita kepada Allah, lebih yakin lagi dengan doa yang kita ucapkan. Kalau kita sedang berbicara dengan Sang Pencipta alam semesta ini, kita mengatakan misalnya, ya Allah yang telah memudahkan aku ini untuk bangun di malam ini, misal yang memudahkan aku mengangkat tanganku mendirikan sholat ini, menggerakkan hatiku untuk mau berdoa, yang memudahkan lisanku mengucapkan kata-kata ini. Misal kita memuji-muji Allah semuanya, dan kita pastikan itu memang adalah Allah yang menyebabkan, karena memang semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu terus mengungkapkan misalnya apa saja yang telah mengaruniakan saya suami si fulan, anak-anak saya ini, yang telah memberikan saya rumah ini, yang telah memberikan, ibu sebut nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, itu lebih menguatkan akan diterima doa, karena kita membuat pengikraran nikmat Allah pada diri kita. Ini namanya tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, gitu ya. Jadi kita mengingat kembali nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, lalu kita sebutkan, kemudian baru kita sampaikan hajat. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu berdoa memuji Allah dengan cukup panjang, ujungnya terakhir cuma minta agar diampuni dosanya. Karena memang puji-pujian ini ternyata yang akan mendongkrak supaya lebih segera diterima doa tersebut. Nah, ini namanya tawasul. Ini contohnya. Jadi di halaman 58 di hadis dari Buraidah, Abdullah bin Buraidah itu ditandain baik-baik dan ibu hafal ini. Karena ini Nabi SAW menjamin, mengatakan, bahkan Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, orang ini sudah menyebutkan nama Allah yang sangat agung, yang ini ada dua hal didapatkannya, yang kalau ya dia memohon, berdoa ataupun meminta, dua-duanya pasti akan dikasih. Misalnya dia minta tolong akan dikasih, atau dia punya hajat akan dipenuhi, dijamin oleh Nabi SAW. Dalam riwayat lain kata
Kata Nabi SAW, laqad sa'alta Allah azza wa jalla bismihil a'zam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah azza wa jalla dengan namanya yang paling agung. Ya, di sini kalau kita rincikan doa itu ya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, lalu dia masuk ke pujian yang pertama, potongan pertama ini, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa ant. Bahwasanya aku bersaksi engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini pengikraran tauhid. Artinya aku tidak akan mohon kepada Tuhan lain, aku tidak yakin Tuhan lain, hanya engkau saja semata. Ini asas daripada dakwah semua nabi-nabi ya ini, tauhid.